Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Dewa Racun menganalisa pelaku kejahatan di Istana Cambuk Biru. Analisa seperti apa? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Tidak mungkin. Orang-orangku tidak ada yang berjiwa pengkhianat. Jangan kau menebar racun lewat mulutmu ya, kerdil. Kalau kau seorang ratu yang cerdas, kau tidak akan menyanggap pendapatku ini, Nyai. Tapi kalau kau seorang ratu yang picik, kau akan terjebak oleh kepicikanmu sendiri, kata Dewa Racun dengan berani. Ratu Pekat menggeram jengkel sambil melemparkan pandangan kepada Dewa Racun. Anak gadisnya pun tampak siap melakukan gerakan yang membahayakan jika ibunya memberi perintah sewaktu-waktu. Pendekar mabuk melihat ketegangan itu dapat menjadikan satu bentrokan tersendiri antara Dewa Racun dengan Ratu Pekat. Maka cepat-cepat Suto mengambil alih pembicaraan pada waktu itu. Sebaiknya tak perlu dipikirkan dulu hal itu. Agaknya untuk membuktikan ada dan tidaknya pengkhianat di dalam istana ini dibutuhkan waktu untuk membuktikannya. Dan kami tidak punya banyak waktu, Ratu Pekat. Jadi masalah ini kembali kuserahkan padamu. Keperluanku hanya menolong Singo Bodong saja. Tidak ikut campur dalam urusan kekuasaanmu di pulau ini. Kata-kata itu ternyata memang meredakan ketegangan tersebut. Ratu Pekat segera tarik napas dalam-dalam, meredam gemuruh di dalam dadanya. Setelah itu ia berkata kepada pendekar mabuk, "Apa yang bisa kubantu untuk kalian?" "Aku butuh sebuah perahu untuk melanjutkan perjalananku," jawab Suto Sinting. "Baik, aku akan siapkan," kata Ratu Pekat. "Tapi haruskah kalian berangkat sekarang juga?" Cepaka Ungu segera angkat bicara. "Hanya manusia bodoh yang mau mengawali perjalanan lautnya pada petang hari." Entah pada siapa kata-kata ketus itu ditujukan, karena wajah cantik berkesan judes itu memandang ke arah luar istana. Pendekar mabuk hanya berkata kepada Ratu Pekat, "Agaknya memang kami harus berangkat petang ini juga, sebab kami tak punya saudara untuk menumpang bermalam di pulau ini." Ratu Pekat berkata, "Kurasa istanaku ini cukup luas dan lebar. Ada 2 kamar yang bisa kalian pakai. Dan 2 kamar itu memang kusediakan untuk tamu yang datang dan bermalam di istanaku. Jika kau tidak keberatan, kusuruh pelayanku menyiapkan 2 kamar itu." Tetapi Cepaka Ungu berkata, "Pelayan kita sudah mati terkena racun angin jantan, Ibu. Kalau memang dia mau bermalam dan menggunakan kamar itu, biar dia sendiri yang membereskannya." "Cempaka, tak boleh kau bicara begitu pada sang penolong kita." Aku tidak merasa ditolong olehnya. Aku merasa mampu menumbangkan Gagak Neraka. Hanya secara kebetulan saja dia punya urusan pribadi dengan Gagak Neraka, yaitu menyelamatkan si raksasa bodoh itu. Sehingga sepertinya dia ada di pihak kita." "Tutup mulutmu ya, Cempaka," sentak ibunya dengan wibawa. Cepaka Ungu pun tak berani bicara apa-apa lagi, hanya cemberut dan mendengus kesal. Wajahnya kembali dipalingkan keluar. Gadis ini lucu, pikir pendekar mabuk saat itu. Sejak tadi, ia bersikap bermusuhan padaku, tapi ia bermaksud menahanku agar tidak lekas-lekas meninggalkan pulau ini.
Gadis seusia dia memang sering bersikap aneh jika sedang punya maksud yang tersembunyi di dalam hatinya. Setan lah. Biar saja ia bertingkah dengan pribadinya sendiri. Malam direnggut sepi. Sama-sama suara ombak terdengar dari kejauhan. Heningnya malam itu justru membuat pendekar mabuk gelisah karena kecamuk di dalam hatinya. Terbayang wajah yang muncul di dalam semadinya dan di alam mimpi-mimpinya. Wajah itu milik seorang perempuan cantik yang ternyata adik dari Betari Ayu, yaitu Dia Sariningrum. Pendekar mabuk bagai tak sabar lagi ingin segera bertemu dengan ratu penguasa puri gerbang surgawi di Pulau Serindu. Berapa jauh lagi Pulau Serindu dari Pulau Buleng itu, pendekar mabuk tak tahu pasti. Tapi pendekar mabuk pasti mengetahui, tapi Dewa Racun pasti mengetahuinya. Karena memang ia datang khusus untuk menjemput pendekar mabuk atas perintah Nyai Gustinya. Di kamar itu, pendekar mabuk sendirian. Justru dalam kesendiriannya itu, ia menjadi tak bisa tidur karena tak ada teman berbagi rasa. Sebab itulah, pendekar mabuk segera keluar dan masuk ke kamar Dewa Racun. Ternyata Dewa Racun juga belum tidur, ia habis melakukan semedi sebagai pengasah ilmu-ilmunya. Dia sudah tidur? Tanya Suto sambil menunjuk singo bodong yang meringkuk di atas pembaringan empuk. Kalau sudah tidur, tentunya istana ini bergetar, jawab Dewa Racun, dan Suto tersenyum. Ia ingat kebiasaan aneh singo bodong, yaitu jika tidur mendengkur, dan jika mendengkur, seisi rumah menjadi bergetar. Singo bodong, panggil pendekar mabuk. Singo bodong bergegas bangun. Kau membutuhkan bantuanku, pendekar mabuk? Aku mau jalan-jalan keluar sebentar, cari angin. Kau tidur saja di kamarku sana. Lega dan lebih nyaman tempatnya. Wah, baik. Tapi kapan-kapan kau ingin mengajarkan ilmu-ilmumu kepadaku, pendekar mabuk? Kalau sudah tiba waktunya ya, jawab Suto sambil tersenyum. Kemudian ia menepuk punggung singo bodong yang melintas di depannya, lalu pindah ke kamar Suto. Kau ingin ikut jalan-jalan keluar, Dewa Racun? Ada yang ingin kau kerjakan. Pergilah dulu, nanti aku menyusul. Di dalam kamar pendekar mabuk, singo bodong merasa girang melihat tempat tidur yang lebih lebar dari tempat tidur yang ada di kamar sebelah tadi. Selimutnya juga tebal dan lebar. Dua obor yang ada di satu sisi dinding itu menjadi penerang ruangan yang bersih dan lebih berkesan bagus segala perabotnya. Singo bodong tersenyum-senyum, akhirnya menguap sambil menggeliatkan tubuhnya. Blup. Tiba-tiba, kedua obor itu padam apinya. Singo bodong bingung mendapatkan kamar menjadi gelap. Hanya terkena hembusan napas menguapnya saja, kedua obor itu bisa padam apinya. Singo bodong heran setengah mati. Biasanya, ia menguap sampai berkali-kali, nyala api lilin pun tak akan bisa padam. Kenapa sekarang nyala dua obor berkurang besar itu bisa padam dengan satu hembusan napasnya? Apakah karena tadi punggungku ditepuk oleh pendekar mabuk ya? Sehingga ada ilmunya masuk ke tubuhku dan membuat obor itu padam karena hembusan menguapku. Pikir singo bodong sambil meraba-raba dalam kegelapan menuju pembaringan. Begitu ia temukan, ia pun berbaring dengan hati berdebar-debar. Jika benar, pendekar mabuk menyalurkan salah satu ilmunya ke tubuhku melalui tepukan punggung tadi. Alangkah hebatnya dia. Alangkah mujurnya nasibku. Paling tidak, aku bisa melawan orang yang ingin mempermainkan aku dengan hembusan napasku. Sekalipun selimut pembalut dingin sudah membungkus tubuhnya, tapi singo bodong masih belum terpicing tidur. Hatinya masih berdebar-debar indah membayangkan napasnya yang bisa memadamkan nyala api obor itu. Sambil melangkah di pantai, pendekar mabuk membatin dalam hatinya. Singo bodong perlu diberi sedikit isi, biar tidak terlalu kosong. Kasihan aku melihat dia diseret ke sana sini pada saat mau digantung. Jika dia punya sedikit isi, paling tidak jika tidak menjadi bulan-bulanan oleh orang-orang yang tidak mengenalnya. Gemuruh ombak tak begitu menderu. Itu pertanda tak ada badai di tengah lautan. Suto berhenti memandang lautan dalam sisa
sinar rembulan yang kian redup dari harinya itu. Aku ingin memandang ke arah Pulau Serindu, pikirnya. Tapi kemana arahnya ya jika dari pantai sini? Sayang sekali, aku tidak tahu arah Pulau Serindu, sehingga aku tidak bisa menatap ke arah calon istriku. Dia Seriningrum yang berjuluk Gusti Mahkota Sejati. Tiba-tiba Suto terpaksa harus melompat ke balik bebatuan. Ia melihat seorang prajurit melangkah dengan terburu-buru dari arah kegelapan. Prajurit itu mendekati sebuah batu tinggi dan naik ke atasnya dengan satu kali hentakan kaki. Trap! Prajurit itu melepaskan baju rompinya yang menjadi seragam orang-orang istana. Seragam itu menunjukkan jabatannya sebagai prajurit pengawal khusus yang mendampingi Ratu Pekat jika pergi kemana-mana. Menurut cerita Dewa Racun, Ratu Pekat selalu didampingi 6 prajurit pengawal yang menjaga depan, belakang, dan samping kanan kiri. Di samping itu juga pengawal pribadinya yang berjuluk si Mata Elang. Ada apa dengan pengawal pribadi Ratu Pekat itu? Apakah ada yang mencurigakan? Tiba-tiba, Suto terpaksa harus melompat ke balik bebatuan. Ia melihat seorang prajurit melangkah dengan terburu-buru dari arah kegelapan. Prajurit itu mendekati sebuah batu tinggi dan naik ke atasnya dengan satu kali hentakan kaki. Trak! Prajurit itu melepaskan baju rompinya yang menjadi seragam orang-orang istana. Seragam itu menunjukkan jabatannya sebagai prajurit pengawal khusus yang mendampingi Ratu Pekat jika pergi kemana-mana. Menurut cerita Dewa Racun, Ratu Pekat selalu didampingi 6 prajurit pengawal yang menjaga depan, belakang, dan samping kanan kiri. Di samping itu juga pengawal pribadinya yang berjuluk si Mata Elang. Melihat prajurit yang satu ini membuka baju rompinya sambil berdiri di atas batu tinggi, Suto jadi curiga dan semakin ingin tahu. Ia bergerak mendekat dari tempat bersembunyi yang satu pindah ke yang satunya lagi. Makin dekat, makin jelas wajah dan potongan tubuh prajurit itu. Mau apa dia berdiri di atas batu itu ya? Pikir pendekar mabuk dengan mata sedikit menyipit, memperjelas penglihatannya. Hatinya tetap memancarkan kecurigaan yang aneh terhadap prajurit bersenjatakan tombak itu. Saat ia ada di atas, tombaknya diletakkan di dinding batu. Sebenarnya, pendekar mabuk bisa saja menyambar tombak itu, tapi untuk apa? Ia tak mau melakukan sesuatu yang tanpa arti. Prajurit itu tiba-tiba merentakkan kedua tangannya ke samping kanan kiri dengan gerakan pelan dan sepertinya disertai dengan mengerasnya urat. Kaki kirinya diangkat sampai telapak kakinya itu merapat di samping tumit kanan. Lutut yang terangkat itu menjorok maju ke depan. Lalu kedua tangannya merentang bergerak pelan-pelan ke atas kepala. Sampai di atas kepala, kedua tangan itu merapat, tapi hanya jari telunjuk dan ibu jarinya yang saling bertemu merapat, hingga membentuk satu lubang di antara pertemuan jari-jari itu. Tangan yang tegak lurus ke atas itu tiba-tiba memancarkan sinar merah ke kuning-kuningan dari ujung jari telunjuk yang saling bertemu itu. Sinar merah tersebut melesat tinggi sebesar lidi, panjang hingga tak terbatas sampai di mana ujungnya. Angin laut berhembus, membawa suara yang terucap dari mulut prajurit itu sampai ke telinga pendekar mabuk. Awalnya pendekar mabuk bingung dengan bahasa aneh yang diucapkan prajurit itu, seperti bahasa mantra sebuah ilmu. Tapi setelah itu pendekar mabuk mendengar kalimat yang bisa dimengerti bahasanya. Kekuatan melemah, istana bebas terkuasai. Segera tumbuhkan api membakar ilalangnya. Segera tumbuhkan api membakar ilalangnya. Suto membatin. Apa yang dimaksud kata-kata itu ya? Sepertinya ia memanggil seseorang atau menghubungi seseorang melalui kekuatan batinnya. Oh,
dia punya tato di bawah ketiak kirinya. Mata Suto bertambah menyipit untuk mempertegas gambar tato yang ada di bawah ketiak orang itu. Ternyata tato itu bergambar tengkorak manusia dengan 7 mata rantai yang mengelilingi bagian atas kepala tengkorak sampai bagian samping. Pada bagian bawah tengkorak itu kosong tanpa tulisan atau gambar apapun. Suto membatin lagi. Apa arti tato itu ya? Atau hanya sebagai seni semata? Tengkorak. Apakah dia punya hubungan dengan tengkorak terbang? Lalu apa maksudnya dia melakukan hal itu? Dia berhubungan dengan seseorang dan seseorang itu adalah tengkorak terbang. Prajurit itu cepat tinggalkan tempat tersebut tanpa merasa diintai oleh sepasang mata dari balik celah bebatuan karang. Pendekar mabuk pun bergegas mengejarnya, tapi di perjalanan ia berhenti dan membatin. Tak perlu kekejar, toh aku tahu kemana larinya. Pasti ke istana. Tapi kenapa hatiku jadi tak enak setelah melihat apa yang dilakukan oleh prajurit itu? Naluriku mengatakan ada sesuatu yang akan terjadi di pulau ini. Entah apa wujudnya. Langkah pendekar mabuk santai-santai saja ketika mendekati istana. Ia tak tahu bahwa di istana ada satu kejadian kecil yang menggelikan. Diam-diam, Cepaka Ungu rupanya tertarik pada pendekar mabuk, tapi malu terlihat di depan mata ibunya. Karena itu, Cepaka Ungu memanfaatkan malam yang sepi di mana penghuni istana sebagian besar telah tertidur dengan nyenyaknya. Cepaka Ungu menyusup masuk ke kamar Suto yang ternyata gelap itu. Kebetulan ia matikan lampunya, pikir Cepaka Ungu. Karena ia sering keluar masuk di kamar itu, jadi ia tahu betul di mana letak keranjang. Walau dalam keadaan gelap, ia bersuara membisik. Pendekar mabuk, sudah tidurkah kau? Tak ada jawaban. Cepaka Ungu menduga Suto sudah tertidur nyenyak. Dengan langkah sangat hati-hati, ia semakin mendekati ranjang. Di ranjang itu, Singo Bodong sebenarnya belum tidur. Tapi karena gelap dan mendengar suara perempuan, Singo Bodong tak berani bergerak sedikit pun. Ia sangat ketakutan. Pendekar mabuk, bangunlah sebentar, aku ingin bicara denganmu. Seru Cepaka Ungu dalam bisik mendesah. Ia pegang kaki orang yang tidur di balik selimut tebal itu. Ia remas beberapa saat dengan hati berdebar-debar. Pendekar mabuk, bangunlah sebentar saja. Aku hanya ingin meminta maaf atas segala sikapku tadi siang. Bangunlah sebentar pendekar mabuk. Tangan Cepaka Ungu menyelusup masuk ke dalam selimut dan menemukan kaki yang hangat. Kehangatan itu terasa meresap sampai di hatinya dan membuat hatinya makin berdebar-debar indah. Ia mengusap-usap kaki itu, sesekali meremasnya dengan suara desis tipis dari mulutnya. Kakimu dingin sekali pendekar mabuk. Boleh kuhangatkan? Tak ada jawaban yang keluar dari orang tidurnya meringkuk itu. Cepaka Ungu semakin berdesir-desir. Lalu ia bergeser mendekati bagian atas orang itu. Gelap pekat yang terjadi di kamar itu membuat Cepaka Ungu tak malu-malu untuk mengusap-usap rambut orang yang disangkanya Suto Sinting itu. Pendekar mabuk, bisakah kau mendengar suaraku? Yang kau anggap sikapku sejahat itu padamu ya? Aku hanya makhluk pada ibu kalau aku kelihatan tertarik padamu. Aku tahu kau tersinggung dan marah padaku. Tapi tak bisakah kau bicara sepatah kata pun untuk memaafkan aku pendekar mabuk? Usapan-usapan tangan Cepaka Ungu semakin lembut. Tapi sentuhan jemarinya di rambut atau di kening orang yang diusapnya terasa menambah mekar bunga-bunga di hatinya. Kumohon, kamu tinggal di sini sampai beberapa waktu ya, pendekar mabuk. Janganlah lekas pulang. Dan biarkan aku bersikap ketus kepadamu bila di luaran. Tapi sesungguhnya itu hanya suatu kedok saja. Aku sangat kagum padamu pendekar mabuk. Sungguh kagum dengan jurus-jurusmu itu. Maukah
kau mengajariku untuk mempermainkan bumbung tuak? Oh iya, ibu masih mempunyai simpanan tuak khusus untuk para tamu. Kau mau pendekar mabuk? Bagaimana kalau malam ini kita hangatkan diri dengan minum tuak? Aku juga doyan minum tuak. Cipaka Ungu mengikik tetan. Tangannya mengusap-ngusap kepala dan kening orang yang tidur meringkuk itu. Makin lama, ia merasakan semakin basah tangannya. Kau mengeluarkan keringat dingin, pendekar mabuk? Aha, itu tandanya kau takut menghadapiku. Tapi, supaya kau tidak grogi, sebaiknya ku ambilkan tuak untukmu. Kita minum bersama di kamar ini, tapi jangan sampai ada yang tahu ya. Setuju? Singo Bodong semakin tak bisa berucap kata apapun. Seumur-umur, baru sekarang ia diusap-usap dengan mesra oleh seorang gadis cantik yang terbayang jelas dalam ingatannya. Kecantikan itu pernah menimbulkan rasa berdesir di hati Singo Bodong, tetapi segera sirna sejak ia tahu perempuan itu bernafsu untuk membunuhnya. Cipaka Ungu sadar bahwa orang yang dianggap pendekar mabuk itu sebenarnya belum tidur. Jika sejak tadi ia tidak mendapat jawaban dari dan tanggapan apapun itu lantaran hati pendekar mabuk masih dongkol terhadap sikap ketusnya. Cipaka Ungu memakluminya. Tapi ia yakin setelah ia datang bersama seguci tuak, pasti pendekar mabuk itu akan luluh dari kedongkolan hatinya. Cipaka Ungu keluar dari kamar dengan mengendap-endap. Tapi alangkah terkejutnya, ia ketika melihat Sutul sedang melangkah menuju kamarnya dan terkesiap juga memandang kemunculan seorang perempuan dari dalam kamarnya. Cempaka, tegurnya dengan heran. Cempaka Ungu merah mukanya, gemetar sekujur tubuhnya. Yang ada dalam otaknya adalah sebuah pertanyaan besar. Bagaimana kelanjutan kisah cinta jenaka itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.